berani menurunkan serentak rakyat membela sang merah putih yang berkilau berkibarlah selama-lamanya. Ya, pemirsa dan anggota Dewan yang terhormat, kembali kita lanjutkan sidang dan dengan ini skor saya cabut. Silakan Cemet. Terima kasih. Pemirsa, mereka yang ikut berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia seringkali terlupakan. Dan malam hari ini di samping Mas Ikrar sudah hadir Bapak Ilyas Karim, salah satu dari 2 orang pengibar sangsaka merah putih pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Langsung saja kita sapa, selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Demokrasi. Pak Ilyas, Ya. Anda tidak main-main Pak. Anda adalah seorang dari 2 orang pengibar sangsaka merah putih yang pertama. Pertama, Bagaimana perasaan Bapak saat itu? saya waktu itu sangat gembira, bangga karena saya seorang pemuda Islam ditunjuk sebagai pengibar bendera pertama. Bukan main besar hati saya, bukan main bangga saya waktu itu. Itulah. Bagaimana Anda awalnya bisa terlibat menjadi pengibar bendera yang pertama Pak? Begini, saya ini masuk organisasi pemuda Islam, API, Angkatan Pemuda Islam. Ketua kami Kero Saleh. Tempatnya di asrama Menteng 31. Sekarang jadi Gedung Pejuang. Nah, dari situ kami ada 50 orang pemuda Islam. Ya. Jadi kebetulan Kero Saleh ini malam tanggal 16 bilang dia, adik-adik besok kita bangun pagi ya. Ada apa bang? Kita ngumpul ke rumah Presiden Soekarno. Besok ada pertemuan di sana ramai-ramai. Baiklah. Jadi pagi-pagi kami jam 5 bangun, salat subuh. Sudah salat subuh kami mengganti pakaian. Sudah ganti pakaian, kami istirahat keluar nengok waktu. Sudah sampai jam 6:30 kami berangkat meninggalkan Menteng 31 menuju Pegangsaan Timur rumah Insinyur Soekarno. Kami jalan kaki 50 orang. Jadi karena tempat kami dengan Menteng 31 kepada Pegangsaan Timur tidak berapa jauh, jalan kaki doang. Jalan kami pelan-pelan. Saya kira setengah jam kami hampir sampai, dipanggil oleh protokol namanya Sudanco Latik di Ningrat. Dek, cepat dek. Kita akan mulai lagi. Saya buru-buru lari. Tapi sebanyak itu teman saya yang paling duluan. Nah, lulu. Sampai situ dipegang tangan saya, dek, sini dek ya. Pegang tangan saya. Saya bingung, kok tangan saya dipegang. Ditaruh saya dekat tiang bendera. Dekat tiang bendera, saya tengok di belakang saya, Ibu Fatmawati, Ibu Soekarno. Ada di sini Ibu Rahmawati, Ibu Atta. Situ berapa banyak teman-teman. Jadi pas orang teman yang lain 50 ditaruh satu tempat barisan. Untuk lingkaran itu barisan jadi ramai. Di situ tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat sudah hadir. Dari anak-anak sekolah SD sudah hadir. Ya sudah itu berpidato lah Latik Ningrat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, sekarang sudah saatnya kita akan mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Minta kepada Ibu Fatmawati mengambil bendera ya dari rumah. Jadi ambil Ibu Fatmawati bendera ke rumah pakai kotak kardus sama saya, dek, ini bendera dek ya, hati-hati dek ya, ini bendera jahit tangan, hati jangan sampai-sampai. Enggak bu, saya buka. Pakai latihan tuh pak ya? Enggak, saya buka, saya tarik. Situ ada teman saya namanya Surancuk Singgi, tentara peta dari Jawa. Saya saran dia separuh sama saya. Ikatkan ke tali tiang bendera. Sudah diikatkan, baru protokol Latik Ningrat mulai bicara. Ibu kepala SD Menteng supaya muridnya dibawa melakukan Indonesia Raya. Asal itu guru sekolah sudah mulai membawa muridnya melakukan Indonesia Raya. Indonesia Raya mulai berkumandang, saya tarik bendera pelan-pelan. Apa rasanya saat itu? Wah, sangat gembira saya begitu. Saya tarik pelan-pelan, hampir sampai Indonesia hampir habis, Indonesia Raya habis, bendera sudah sampai di puncak. Saya ikatkan di tiang bendera. Saya ikatkan, kami mundur 3 langkah ke belakang, langsung hormat. Nah, itu. Instruksi Pak Ilyas, kalau di foto ini ingat nggak Bapak yang mana? Ada foto di sini Pak. Bapak yang mana nih Pak? Yang pakai celana pendek itu. Oh, pakai celana pendek. Lagi model waktu itu Pak ya. Nah, tapi Pak Ilyas ini sejarah sudah mencatat menjadi salah satu dari 2 orang pengibar bendera.
yang menarik ya dan menyedihkan juga dari riwayat itu Bapak berulang kali terusir dari rumah sendiri. Iya. Padahal Bapak ini seorang pahlawan, kok bisa Pak terusir dari rumah sendiri? Iya. Jadi saya terusir di Lapangan Banteng, asrama Siliwangi. Karena saya orang Siliwangi, tentara Siliwangi 45. Saya bukan veteran, saya tentara Siliwangi 45. Nah, ini bintang pembina dikasih Soekarno nih. Waktu berangkat ke Kongo nih. Jadi saya tentara bukan veteran. Jadi setelah kami berasrama di Lapangan Banteng tahun 82 itu datang Norma Sosono. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami minta bicara sebentar, ngumpul di rumah, ada satu ruangan, ngumpul sana. Ibu-ibu, bapak-bapak sini statusnya bagaimana? Katanya Norma Sosono. Itu dia Panglima Kodam Jaya waktu itu. Ya kalau kami di sini statusnya sudah punya hak, dikasih oleh Pak Nasution waktu di Kasat. Nih hak kami. Kami diperintahkan oleh Nasution mensertifikat rumah ini masing-masing. Nah, jadi ada teman saya 2 buah rumah, kolonel juga sudah sertifikat rumahnya. Yang kami yang 53 belum. Jadi karena masa tentara siapa mau mengusir nanti. Ini bukan kami, tentara karena bisa orang. Biarin aja lah. Yang pertama, yang kedua kami tidak punya duit untuk bikin sertifikat. Lama-lama tidak tahu pemerintahan ya bertukar karena Soekarno dan Soeharto. Kata Soeharto ya kami diperintah oleh Norma Sosono atau Panglima Kodam Jaya keluar pakai mie keluar tinggalkan rumah, angkat barang-barang semuanya. Nah, itu jadi ibu-ibu kebingungan. Saya juga waktu itu tidak ada di rumah, hanya ibu yang bilang saya berada di rumah sakit SPAD, dirawat sakit jantung. Artinya tidak ada penghargaan gitu ya Bapak sebagai seorang pahlawan diusir itu saja. Tapi sebentar, Inga silakan. Silakan. Pimpinan dan anggota dewan, kita juga punya rekaman tentang Bapak Sartono. Nah, beliau ini adalah komponis yang menulis lagu Himne Guru. Nah, mari kita saksikan rekamannya. Sartono adalah komponis lagu pahlawan tanpa tanda jasa. Himne Guru yang selalu dinyanyikan pada upacara bendera di sekolah, terutama pada peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Meski karyanya dikenal setiap orang di negeri ini, namun kehidupan pria berumur sekitar 75 tahun ini nyaris luput dari perhatian pemerintah. Kontras dengan perlakuan terhadap karyanya, nasib Sartono tak jua beranjak membaik sebagaimana karyanya. Sejak mengajar hingga tahun 2000, Sartono pensiun tetap berstatus guru honorer dengan gaji Rp60.000 dan tanpa uang pensiun. Ini nama saya. Tadi dari ceritanya Pak Ilyas ini sungguh prihatin begitu sampai harus diusir keluar rumah, seperti tidak ada penghargaan begitu dari negara. Lalu menurut Anda apakah saat ini negara atau pemerintah sudah cukup memberikan penghargaan kepada pahlawan perang kita ataupun veteran yang ada saat ini? Ya, itu sebetulnya kan kita tahu bahwa Bung Karno sendiri kan selalu mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya ya. Tapi kita juga melihat ya, tidak sedikit apakah itu pelaku sejarah seperti Pak Saleh Pak ya? Pak Ilyas ya, ataupun juga yang lain-lain ya, itu tidak sedikit karena mereka kebetulan bukan elit di dalam politik Indonesia, itu lalu menjadi orang yang terlupakan. Padahal kita tahu bahwa sejarah orang kecil itu juga menjadi sesuatu yang penting juga di dalam bangunan Republik kita sendiri ya. Saya beri contoh misalnya kayak kalau Anda tahu ya, ada mantan Direktur RRI yang namanya Pak Yusuf Rono Dipuro ya. Itu juga adalah orang yang menaikkan bendera merah putih di depan RRI pada saat itu ya. Tapi kita juga tahu bahwa penghargaan terhadap beliau juga boleh dikatakan tidak terlalu besar, walaupun beliau pernah menjadi duta besar di Argentina misalnya kan. Tapi itu ya masih banyak lah contoh-contoh yang lain seperti yang dua ibu-ibu ya yang kemudian berjuang untuk mendapatkan rumahnya itu sendiri. Terima kasih, masih karena sayang waktu kita juga ini membatasi. Ini sidangnya nggak bisa di DPR yang beneran, bisa sampai pagi kalau itu dibatasi oleh waktu. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita Pak Ilyas. Terima kasih, terus sehat ya Pak ya. Dan Mas Ika, terima kasih atas informasi Demokrasi pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah kebersamaan kita bersama Demokrasi. Jangan lupa saksikan Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat, dan follow kami di Twitter di @demokrasimetro. Terima kasih dan silakan. Terima kasih pemirsa dan anggota dewan yang terhormat. Dengan ini sidang saya tutup.